Halo semuanya, balik lagi di tutorial rekayasa bioreaksi. Jadi setelah UTS ini bahasannya bakal lebih ke enzim, terutama kinetika enzimnya. Tapi sebelum masuk ke kinetika enzim, kita bakal masuk dulu ke definisi enzimnya. Jadi enzim ini adalah suatu protein atau rantai dari asam amino yang berfungsi sebagai katalis atau mempercepat suatu reaksi. Reaksinya itu reaksi di dalam sel atau merupakan reaksi metabolisme. Nah, enzim ini bersifat spesifik. Jadi, setiap substratnya, setiap reaksinya itu memiliki enzimnya masing-masing. Jadi, walaupun substratnya sama, tapi kalau misalnya jenis reaksinya berbeda, dia bakal punya enzim yang berbeda juga. Jadi, enzim ini bersifat spesifik. Kemudian ada yang namanya isozyme atau isoenzim. Isoenzim ini adalah enzim yang bentuknya beda, tapi mengkatalis reaksi yang sama. Jadi walaupun substratnya sama, reaksinya sama, enzimnya ini bakal beda. Misalnya ini enzim 1, ini enzim 2. Karena enzimnya berbeda, dia ini memiliki parameter yang berbeda. Misalnya laju maksimumnya beda atau afinitas terhadap substratnya beda. Nah, kenapa harus ada enzim yang berbeda walaupun reaksinya sama? Ini tuh fungsinya buat regulasi metabolisme. Jadi buat ngatur jalur produksi yang berbeda gitu. Karena jalur produksinya berbeda, walaupun dari reaksi yang sama, dia butuh enzim yang berbeda juga. Terus di sini ada yang namanya holoenzim. Holoenzim ini merupakan gabungan dari apoenzim sama kofaktor. Jadi apoenzim ini adalah protein yang dia itu belum memiliki fungsi aktif sebagai enzim atau sebagai katalis. Jadi misalnya di gambar ini, di sini ada enzim, tapi dia belum aktif. Karena dia hanya berupa rantai asam amino aja. Nah, biar aktif dia butuh kofaktor. Kofaktor ini yang ngebantu si apoenzimnya supaya jadi enzim yang aktif, biar bisa mengkatalis suatu reaksi. Kofaktor ini ada dua jenisnya. Ada yang inorganik, misalnya kayak Mg2+, atau Zn2+. Ada juga yang organik. Yang organik ini biasanya disebut koenzim. Contohnya ada NADH atau FADH, yaitu koenzim gitu. Jadi kerjanya itu buat ngebantu apoenzim biar dia bisa mengkatalis suatu reaksi. Tapi ke semua apoenzim ini perlu koenzim atau kofaktor. Ada beberapa enzim yang lebih sederhana. Dia walaupun hanya apoenzim, tanpa kofaktor atau koenzim dia bisa tetap memiliki aktivitas katalis. Jadi itu tergantung enzimnya. Kalau misalnya yang lebih kompleks dia butuh kofaktor. Kemudian kalau dilihat dari gambar yang di atasnya, cara kerja enzim itu, enzim bakal berikatan dengan substrat. Jadi substratnya itu harus spesifik tergantung jenis enzimnya. Kemudian substratnya bakal nempel ke sisi aktif enzim. Ketika nempel dia bakal ngebentuk kompleks enzim substrat. Nah, ketika kompleks enzim substrat ini terbentuk, dia bakal bereaksi substratnya hingga akhirnya jadi produk. Nah, setelah jadi produk, enzimnya ini bakal tetap kayak semula, jadi dia bisa bereaksi lagi, berikat dengan substrat lagi, membentuk kompleks enzim substrat lagi, dan membentuk produk lagi. Jadi enzimnya ini gak bakal bereaksi. Ini kurang lebih sama kayak katalis. Jadi dia hanya membantu reaksi tanpa dia mengalami reaksi gitu.
Selanjutnya kita lihat cara kerja enzim. Jadi enzim ini mengkatalisis suatu reaksi dengan cara menurunkan energi aktivasi. Jadi ini kurang lebih juga sama kayak katalis dalam reaksi kimia biasa. Misalnya kita punya reaksi awalnya ini energi aktivasinya lebih tinggi. Ketika ada enzim, dia bakal menurunkan energi aktivasinya. Karena energi aktivasinya lebih rendah, potensi untuk terjadinya reaksi bakal lebih tinggi. Makanya dia bakal lebih cepat bereaksinya. Karena frekuensi terjadinya reaksi makin tinggi juga. Kemudian enzim ini meningkatkan laju reaksinya tanpa meningkatkan temperatur. Karena enzim ini kan kerjanya di dalam sel. Kalau misalnya reaksinya itu harus ditingkatkan temperaturnya, dia bakal mengganggu kerja selnya gitu. Karena sel itu punya suhu optimalnya masing-masing. Terus juga enzim ini kan berupa protein. Kalau misalnya suhunya terlalu tinggi, dia bakal terjadi denaturasi. Sehingga enzimnya nggak bakal bekerja lagi. Jadi biar enzimnya tetap kerja secara efisien, dia melakukan aktivitas katalis tanpa meningkatkan temperatur. Terus enzim ini bekerja dengan melakukan ikatan van der Waals dan juga ikatan hidrogen. Jadi ikatan van der Waals ini ikatan yang lebih lemah, dan ikatan hidrogen itu ikatan yang lebih kuat. Kalau ikatan van der Waals ini tujuannya untuk menarik substrat ke sisi aktif enzim. Jadi dia itu bersifat sementara. Ketika substratnya itu udah cocok sama enzimnya, dia bakal melakukan ikatan hidrogen. Jadi dia itu lebih kuat ikatannya. Kemudian di sini ada yang namanya proximity effect. Proximity effect ini artinya berikatan dengan substrat yang berdekatan. Jadi enzim itu melakukan aktivitas katalis dengan substrat yang berdekatan. Jadi kan kalau misalnya di larutan ada banyak substrat gitu. Nah, enzim itu lebih suka bereaksi dengan substrat yang lebih berdekatan. Jadi dia menarik substratnya ke sisi aktif enzim. Jadi ketika ada enzim yang berdekatan, dia bakal langsung ditarik ke sisi aktif enzim, baru dia bereaksi. Terus ada juga yang namanya orientation effect. Jadi enzim ini bekerjanya dengan posisi dan sudut tertentu. Jadi ini juga salah satu fungsi dari van der Waals. Ketika ada substrat yang masuk ke sisi aktif, dia bakal diatur posisi dan sudutnya sehingga dia bisa bereaksi. Kemudian kalau dilihat dari gambar yang bawah ini, di sini kan dia energi aktivasinya udah diturunkan, udah lebih rendah. Nah, di sisi paling tinggi ini ada kondisi transisi di mana dia itu membentuk enzim substrat. Kompleks enzim substrat itu. Nah, di sini tuh ketika dia melampaui energi aktivasinya, dia bakal bereaksi membentuk produk. Tapi kalau misalnya dia belum melampaui energi aktivasi, dia bakal kembali lagi jadi substrat dan enzim yang terpisah. Jadi karena enzim itu bekerjanya dengan menurunkan energi aktivasi, karena energi aktivasinya lebih rendah, jadi yang jadi produknya bakal lebih banyak gitu. Kemudian lanjut ke fungsi enzim. Jadi fungsi enzim dipengaruhi oleh 3 hal. Yang pertama strukturnya. Ini termasuk struktur primer, sekunder, tersier, sama kuaterner. Struktur primer ini
berupa kumpulan asam amino aja, jadi rantai asam amino. Terus struktur sekunder ini ada interaksi antara asam aminonya, yaitu interaksi antara atom S dengan S yang membentuk jembatan sulfida. Di struktur sekunder ini dia bakal ada dua bentuk, yaitu alpha helix dan beta sheet. Kemudian di struktur tersiernya dia ada interaksi antara asam amino yang lain itu. Nah, di tersier ini dia udah bisa memiliki fungsi protein atau fungsi enzim. Kemudian yang kuarterner ini merupakan gabungan dari beberapa subunit struktur tersier. Nah, jadi ketika beda strukturnya, dia fungsi enzimnya juga bakal berbeda-beda. Kemudian dipengaruhi oleh sisi aktif dan karakteristik folding. Jadi kalau misalnya sisi aktifnya itu cocok dengan substratnya, dia bakal bisa bereaksi. Kalau misalnya gak cocok, dia gak bakal bereaksi. Jadi fungsinya itu ditentuin oleh sisi aktifnya dan juga foldingnya. Jadi kan tadi enzim itu disusun dari asam amino yang dia itu bakal melakukan folding. Jadi foldingnya itu menentukan fungsi enzimnya. Terus di sini ada koenzim dan kofaktor. Ini juga sama, beda-beda koenzim atau kofaktornya, fungsi enzimnya juga bakal berbeda. Terus di sini ada model enzim. Jadi model enzim yang pertama itu lock and key, hipotesis lock and key. Cara kerjanya itu, enzim itu memiliki sisi aktif yang spesifik. Jadi dia itu kaku gitu, gak bakal berubah. Jadi ketika ada substrat yang cocok, dia bakal masuk pas di sisi aktifnya, kemudian membentuk kompleks enzim substrat dan bereaksi menghasilkan produk. Nah, di sini itu sisi aktifnya gak fleksibel, jadi dia ketika udah sisi aktif tertentu dia gak bakal bisa berubah gitu. Nah, terus ada hipotesis baru, yaitu induced fit. Di sini sisi aktifnya itu lebih fleksibel. Jadi ketika ada substrat yang cocok dengan sisi aktifnya, atau kayak misalnya mirip gitu, jadi sisi aktifnya enzim ini bakal menyesuaikan ke substratnya, ke bentuk substratnya. Ketika udah cocok, dia baru bakal bisa bereaksi membentuk kompleks enzim substrat. Nah, di sini baru bisa menghasilkan produk gitu. Jadi kalau dilihat di sini tuh lebih fleksibel sisi aktif enzimnya. Jadi yang hipotesis induced fit ini lebih sesuai, karena kan substrat sama produk juga itu udah beda struktur gitu. Jadi sisi aktifnya juga bakal beda. Dan di sini juga sisi aktifnya bisa lebih dinamis. Selanjutnya kita masuk ke laju dan order reaksi. Jadi kalau kalian ingat di materi sebelum UTS tentang laju reaksi, misalnya ada reaksi non-enzimatik S menjadi P. Ini misalnya reaksi elementari. Jadi laju reaksinya itu kan V sama dengan, kalau misalnya terhadap S jadinya minus delta S per delta P. Kalau misalnya terhadap P jadinya delta T. Kalau misalnya terhadap P jadinya positif delta P per delta T. Sekarang kita mau nentuin laju pembentukan produk. Produk kan berarti dia positif, jadinya V sama dengan K dikali substratnya S. Terus dia kan elementari, berarti dia pangkatnya sesuai koefisiennya, jadi pangkat 1. Nah, ini reaksi orde 1.
kalau misalnya di gambar grafiknya, grafik konsentrasi substrat terhadap laju, dia bakal linear. Terus misalnya ada reaksi lain, yaitu S1 ditambah S2, jadi P1 ditambah P2. Di sini laju pembentukan produknya berarti V sama dengan K dikali konsentrasi S1 pangkat 1, konsentrasi S2 pangkat 1. Di sini orde totalnya itu 1 ditambah 1, jadinya ini orde 2. Jadi yang atas orde 1, yang bawah orde 2. Nah, sekarang kita punya asumsi kalau misalnya konsentrasi S2 nya ini jauh lebih besar dibandingkan dengan konsentrasi S1 nya. Kalau misalnya konsentrasi S2 lebih besar, berarti kan S2 nya dianggap konstan. Kenapa? Karena misalnya ini ada S2 ini banyak gitu, terus S1 nya dikit. Nah, ketika S2 nya mengalami perubahan, S1 nya nggak bakal ngerasain perubahan dari S2 kan. Nah, itu makanya S2 nya bisa dianggap konstan kalau misalnya S2 jauh lebih besar dibandingkan S1. Jadi karena dianggap konstan, orde reaksi terhadap 2-nya itu adalah orde 0. Makanya laju reaksinya bisa jadi K dikali konsentrasi S1 pangkat 1 dikali konsentrasi S2 pangkat 0, atau K dikali S1 pangkat 1. Nah, ini bentuknya mirip kayak yang atas, yang orde 1. Ini tuh disebut sebagai reaksi orde 1 semu atau pseudo first order. Jadi di sini grafiknya bakal sama kayak gini, linear. Di kondisi S2 nya ini jauh lebih besar daripada S1. Oke, yang konsep ini bisa diingat-ingat dulu. Sekarang kita bakal ngelihat reaksi dari enzim dan substratnya. Misalkan kita punya enzim ditambah substrat. Di sini kan dia ngebentuk kompleks enzim substrat dulu, baru dia bereaksi menjadi produk. Misalnya di sini K1, ini K-1, ini K2. Nah, di sini yang jadi kuncinya kan reaksi dari kompleks enzim substrat menjadi produk. Karena kalau dari enzim ditambah substrat jadi kompleks enzim substrat, ini dia cuman dari yang misah jadi gabung aja. Jadi kalau dilihat ES menjadi E plus P, kita bisa nentuin lajunya itu dengan laju penguraian dari ES-nya. Atau kita melihat lajunya itu berdasarkan si ES-nya. Jadi laju ES atau DES dt sama dengan itu kan kalau laju reaksi yang beberapa reaksi gini kita tulisnya sebagai laju pembentukan ditambah laju penguraian. Jadi DES dt sama dengan pembentukannya itu berarti yang ini, yang K1, berarti K1 dikali
substratnya itu E sama S. Terus ini dikurangi penguraian. Dikurang, ini kan kesetimbangan, jadi dia ada yang terurai balik lagi jadi E tambah S, jadinya K-1 dikali ES, terus baru yang ini dikurangi lagi karena penguraian juga, K2 dikali reaktannya ES. Ini kita punya laju reaksi dari kompleks enzim substratnya. Terus di sini kan enzim itu ada yang enzim masih sendiri gitu. Terus ada enzim yang udah ngebentuk kompleks enzim substrat. Jadi konsentrasi enzim ini kita bisa tentuin dengan E0 dikurangi ES. Jadi konsentrasi enzim yang ada sekarang itu adalah konsentrasi enzim awal yang masih sendiri dikurangi konsentrasi enzim yang udah membentuk kompleks enzim substrat. Atau E0 sama dengan E ditambah ES. Nah, sekarang udah ada 2 persamaan. Dan persamaan yang ketiga itu yang pembentukan produk. Di sini kita tulis lagi. Pembentukan produknya itu V sama dengan D P dt sama dengan, kalau pembentukan produk kan berarti reaksinya yang ES jadi E plus P. Ini K2. Jadi di sini dP dt sama dengan K2 kali ES. Terus dia positif karena dia produk. Ini persamaan ketiga. Nah, untuk menyelesaikan persamaan ini kita punya 2 asumsi. Atau kita menggunakan 2 pendekatan itu. 2 model pendekatan. Pendekatan yang pertama ini adalah rapid equilibrium. Ini nanti bakal jadi model Michaelis-Menten. Terus yang kedua ini adalah quasi steady state. Itu adalah pendekatan Briggs-Haldane. Jadi dari 2 cara pendekatan ini nanti bakal ngasilin persamaan yang sama. Misalnya kita masuk ke pendekatan yang pertama dulu. Jadi di sini tuh asumsinya bahwa reaksi kesetimbangannya itu berlangsung dengan sangat cepat. Jadi tadi kan kita punya reaksi E ditambah S. Ini dia ada reaksi kesetimbangan. Ya benar. Di sini ada reaksi kesetimbangan dulu baru membentuk kompleks S. Lalu di sini ada reaksi E plus P. Di sini ada konstanta K1, K-1, terus ini K2. Nah, yang reaksi di sini tuh sangat cepat. Jadi ketika ada perubahan nilai ES atau ketika ES-nya itu berubah jadi produk, dia kesetimbangannya bakal langsung disesuaikan lagi. Jadi ketika ada perubahan dia langsung mencapai kondisi setimbang. Nah, dari pendekatan itu jadinya enzim substratnya ini
bakal ada terus dan bisa ngebentuk produk gitu. Jadi kita bisa fokus ke reaksi yang ini. Gak perlu ngekhawatirin reaksi yang kesetimbangan ini, karena dia bakal berada pada kondisi setimbang. Nah, untuk menyelesaikannya kita punya beberapa asumsi. Jadi asumsi yang pertama itu reaksinya adalah pseudo first order, atau yang tadi yang ini ketika S2 nya itu jauh lebih besar daripada S1, kita bisa anggap sebagai order 1 gitu. Nah, yang jauh lebih besar itu kan yang substrat. Jadi substratnya itu jauh lebih besar daripada enzim. Jadi penambahan substrat itu gak mempengaruhi laju reaksinya. Yang mempengaruhi itu hanya konsentrasi enzimnya. Terus produk awalnya itu 0, dan juga K2 nya itu adalah limiting rate atau reaksi yang lebih lambat. Nah, dari sini kan kita punya reaksi V sama dengan K2 dikali ES. Ini menggunakan yang pseudo first order tadi, yang udah jadi reaksi order 1, atau sama kayak gini. Dari sini yang kita perluin kan ES nya. Nah, kita cari ES nya dengan konstanta disosiasi. Jadi ini tuh adalah kebalikan dari konstanta asosiasi. Jadi rumusnya itu 1 per konstanta asosiasi, atau menyatakan seberapa efektif dia bisa berdisosiasi atau mengurai dibandingkan dengan dia membentuk. Rumusnya itu adalah KS sama dengan yang mengurai, berarti kan dia jadi E tambah S. Nah, ini dikali E kali S per yang pembentukannya, yaitu ES. Terus kita punya rumus ini, E sama dengan E0 kurang ES. Jadinya ini bisa diubah jadi E0 kurang ES dikali S per ES. Nah, yang kita cari itu kan dari ES nya, nilai dari ES nya. Jadi biar bisa jadi bentuk ES sama dengan kita ubah yang ES nya itu biar jadi satu ruas dulu. Ini kan kalau dipindah jadinya ES kali KS sama dengan ini, kalau diurai jadinya 0 kali S dikurang 0 dikurang ES dikali S. Terus di sini ada ES kan, kita pindahin jadinya ES kali KS ditambah ES kali S sama dengan N0 kali S. Kalau kita faktorin jadinya ES dikali KS tambah S sama dengan E0 S. Nah, di sini tinggal jadi ES sama dengan E0 kali S per KS ditambah S. Kita udah punya S sama dengan, tinggal dimasukin ke
laju reaksi yang ini. Ini jadinya V sama dengan K2 dikali E0 dikali S per KS tambah S. Oke, kalau dilihat di sini ada V2 dikali E0. E0 itu kan berarti konsentrasi E ketika T-nya itu sama dengan 0, atau konsentrasi enzim awal gitu. Otomatis kan ini tuh yang paling banyak. Jadi di awal itu dia cuma punya enzim yang belum ada kompleks enzim substratnya, atau dia itu belum bereaksi dengan substrat. Nah, kalau dilihat dari grafik orde 1, tadi kan yang mempengaruhi itu konsentrasi enzimnya. Jadi ini E terhadap V, grafiknya itu kayak gini. Jadi makin tinggi konsentrasi enzimnya, kecepatannya makin tinggi. Nah, maka ketika E-nya itu sama dengan E0, V-nya itu V paling tinggi atau Vmax. Jadi di sini kita bisa ubah jadi Vmax dikali S per KS plus konsentrasi S. Nah, persamaan ini tuh yang biasa dikenal sebagai persamaan Michaelis-Menten. Ini dari penurunan rapid equilibrium. Terus ada juga penurunan yang kedua, yaitu quasi steady state. Jadi kurang lebih penurunannya sama. Kita punya reaksi E ditambah S jadi ES, ini jadi E plus P. Di sini K1, di sini K-1, di sini K2. Nah, asumsi yang dipakai di sini itu adalah ES-nya steady state, atau dia gak mengalami perubahan konsentrasi. Karena gak mengalami perubahan konsentrasi, berarti kan DS dt-nya sama dengan 0. Terus asumsi lain kurang lebih sama, yang konsentrasi substrat jauh lebih besar daripada konsentrasi enzim, dan di awal itu tidak ada produk. Nah, di sini kita pakai rumus awal yang sama, yaitu V sama dengan K2 dikali S. Kemudian dari DES dt sebelumnya kita punya ini, DES dt sama dengan K1 kali E kali S dikurangi K-1 kali ES dikurangi K2 kali ES. Di sini kita pakai, terus karena steady state berarti kan dia sama dengan 0. Dari sini yang dicari itu kan ES ya. Kita bisa pindahin yang ada ES-nya. Jadinya K1 kali E kali S sama dengan K-1 kali ES ditambah K2 kali ES. Terus tadi E-nya itu ini, E0 dikurangi ES. K1 dikali E0 kurang ES dikali S sama dengan, ini ES-nya kita faktorin, jadinya ES kali K-1 tambah K2.
Ini bisa kita urai jadinya K1 N0S dikurangi K1 ES kali S sama dengan ES K-1 tambah K2. Terus yang dicari itu ES nya kan. Di sini ada ES, kita pindahin. Jadinya K1 N0 kali S sama dengan ES K-1 tambah K2 ditambah ES K1 kali S. Di sini bisa kita faktorin ES nya, jadinya ES dikali K-1 ditambah K2 ditambah K1S. Nah, kita udah dapat ES sama dengan K1 kali EN0 kali S per yang ini. Di sini kita bisa hilangin K1 yang di penyebut. Jadinya kan di sini dikali 1 per K1 per 1 per K1. Ini sama dengan E0 dikali S per ini, jadinya dibagi K1, ini dibagi K1, ini dibagi K1. Yang ini habiskan. Terus jadinya K-1 ditambah K2 per K1 ditambah S. Nah, ini yang K-1 tambah K2 per K1, ini adalah Km atau konstanta Michaelis. Jadi dapat ES sama dengan N0 kali S per Km ditambah S. Ini bisa kita masukin ke rumus laju reaksi yang ini. Jadinya V sama dengan K2 dikali ES yang ini. Terus kayak tadi juga K2 kali E0 itu kan laju maksimum. Jadinya Vm kali S per Km tambah S. Ini persamaan akhirnya, itu persamaan Michaelis-Menten. Kalau dilihat di sini ada perbedaan konstanta. Yang ini Km, nah ini Ks. Nah, jadi walaupun bentuknya sama kayak gini, Vm ditambah Vm dikali S per konstanta ditambah S, harus diperhatiin juga kalau misalnya kita menggunakan pendekatan yang berbeda, yaitu konstantanya bakal berbeda. Yang satu Ks, yang satu Km. Jadi ini terjadi karena asumsi yang dipakai berbeda. Kalau yang tadi asumsinya adalah reaksi kesetimbangannya terjadi sangat cepat. Kalau yang kedua ini perubahan konsentrasinya ES nya itu sama dengan 0. Jadi harus diperhatiin konstantanya. Terus kalau persamaannya dijadiin grafik, dia jadi kayak gini. Di sini pertamanya itu order 1 atau lurus, terus lama-lama dia mendatar. Terus sumbunya ini konsentrasi substrat terhadap kecepatan. Nah, di sini ada Vmax. Terus
Misalnya kita tulis persamaannya dulu. V sama dengan Vm dikali S per Km plus S. Nah, kita mau nyari kondisi di mana S-nya itu sama dengan Km. Jadinya kan V sama dengan Vm kali Km per ini Km ditambah Km jadinya 2 Km. Km-nya bisa kita coret jadinya setengah Vmax. Nah, jadi ketika konsentrasi substratnya sama dengan Km, V-nya itu setengah Vmax. Jadi kurang lebih misalnya di sini ini setengah Vmax, di sini itu Km. Jadi ketika S-nya itu jauh lebih kecil daripada Km, yaitu bakal linear. Terus ketika S-nya itu sama dengan Km, V-nya itu setengah Vmax. Ketika S-nya lebih besar dari Km, V-nya itu bakal sama dengan Vmax atau dia linear. Nah, yang ini kan kalau dilihat makin lama, kalau misalnya konsentrasi substratnya makin tinggi, dia makin menuju orde 0 kan. Yang di awal ini orde 1, yang di akhir ini orde 0. Nah, ini sesuai sama asumsi yang pseudo first order tadi. Jadi ketika konsentrasi substratnya itu makin tinggi, dia bakal dianggap konstan dan dia orde reaksi terhadap substratnya menjadi orde 0. Jadi buat kinetika reaksi segini dulu. Selanjutnya kita bakal ngebahas tentang evaluasi parameternya sama inhibisi enzim.